Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Husfar. Pada video kali ini saya akan membahas putar tips bagaimana cara instalasi Windows di laptop. Nah, teman-teman, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja bahan yang kalian siapkan di proses pada instalasi hari ini. Oke. Jadi yang pertama yang kalian siapkan tentunya adalah laptopnya yang sudah beneran kosongan ataupun yang bagaimana dia dalam laptop itu belum ada OS atau Windows-nya. Nah, jadi di sini saya akan menginstal Windows 8 dan dimana setiap Windows itu proses instalasinya sama semua. Tidak ada yang berbeda. Paling di Windows 11 di antara Windows 10 ke 11 itu sedikit berbeda, cuman ini aja tampilannya doang. Nah, jadi di sini yang ketiga kalian membutuhkan flash disk ya. Di sini saya sarankan menggunakan 32 GB. Kenapa? Karena kita akan memasang ISO yang berukuran sekitar 1 sampai 5 GB nanti, dan juga ada tambahan driver pack dan selain-lainnya dan software-software tambahan lainnya, dan juga mungkin Office juga akan taruh di sini nanti. Jadi kalian siapkan yang saya sarankan 30 GB. 16 GB mungkin masih cukup, tapi itu 16 GB untuk ISO doang. Nah, teman-teman, jadi kalian siapkan aja 32 GB dan kita langsung saja. Yang keempat itu adalah kalian siapkan ininya, Rufus. Kenapa kita siapkan Rufus? Karena kita akan menginstal bootable ke flash disk ini. Kita akan buat bootable ke flash disk ini menggunakan aplikasi atau software Rufus. Nah, jadi kalian bisa saja download Rufus di bawah sini, di link bawah nanti saya akan sediakan link untuk download Rufusnya ya, teman-teman. Nanti saya juga akan aplikasikan tutorial caranya di laptop. Nah, jadi yang keempat itu kalian butuh yang namanya ISO-nya. Nah, jadi ISO itu instalasi operating sistemnya. Nah, kalian di sini pada kali ini saya menggunakan Windows 8. Jadi saya akan memberikan bahan di bawah link deskripsi Windows 8. Tetapi semua Windows itu sama versinya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin saya buatkan tutorial cara instalasi Windows lainnya juga, silahkan kalian komen aja di bawah. Oke. Nah, jadi saya di sini menggunakan ISO 8, jadi langsung saja. Itu saja mungkin yang alat yang kita butuhkan pada proses instalasi selanjutnya. Nah, jadi langsung saja kita ke cara download ataupun mencari bahan di ISO seperti Rufus dan ISO-nya di internet ataupun di laptop. Oke. Langsung saja kita ke laptop. Oke, saya sudah berada di laptop saya. Jadi yang pertama kita akan siapkan ISO-nya dulu terlebih dahulu. Jadi teman-teman langsung saja buka link yang ada di bawah itu dan langsung saja kalian menuju ke link drive. Nah, kalian langsung dulu aja di situ. Nah, itu yang kedua, Rufus juga sama. Kalian langsung aja di link drive saya juga ya, teman-teman. Nah, langsung saya sudah siapkan file juga mentahannya. Rufus dengan Windows-nya. Jadi di sini tadi mungkin saya ada salah bilang Windows 8 ya. Maaf teman-teman, jadi di sini saya akan menginstalkan Windows 10 karena kemungkinan laptop yang saya akan instalkan ini bisa support Windows 10. Nah, jadi saya akan instalkan Windows 10, teman-teman. Nah, setelah kalian siapkan kedua file ini, lalu kalian buka Rufusnya. Tapi sebelum kalian buka Rufusnya, kalian masukkan dulu flash disk yang kalian sudah ini tadi ya, kalian sudah siapkan ukurannya 30 GB. Nah, oke. Kalian buka aja, kalian klik yes. Nah, di sini saya sudah muncul nih flash disknya nih. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan flash disk 64 GB nih, teman-teman ya. Tadi 30 GB saya ternyata ada file Windows juga, Windows 7, teman-teman. Jadi saya tidak mau apalagi ya, tapi bukan Windows 7 aja, teman-teman tadi. Oke, jadi langsung saja kita klik flash disk kita, lalu kita pilih select ini untuk memselect ISO yang kita akan pilih. Di sini saya akan install Windows 10. Kita open, teman-teman. Lalu kita pilih partition scheme-nya itu sesuai dengan yang ada di laptop. Caranya kita ceknya itu di klik kanan di bawah sini, klik disk management. Setelah itu klik kanan di bagian ini kalian hard disk kalian, lalu kalian klik volume. Lalu lihat di sini, dia adalah formatnya kayak GPT ya. Nah, kita okekan aja. Jadi kita pilih GPT. Lalu kita ini volumenya ini kita defaultnya aja, teman-teman ya. Jadi kita nggak usah setting, kita langsung aja klik start. Ini kita biarkan aja. Kalau kalian mau uncheck itu nggak apa-apa. Jadi saya ini kayak biarin aja, teman-teman.
Nah, karena ini dia create local akun ini adalah untuk meng-create username-nya. Jadi kita nggak perlu setting lagi nanti di Windows-nya saat instalasi. Regional juga ini dia langsung otomatis, nanti kita oke kan aja, kita langsung oke. Lalu di sini kita bilang akan memformat data yang ada di flash disk, kita oke kan aja. Kita tunggu proses bootable-nya itu sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini akan memakan waktu agak lama kalau misalnya file Windows-nya itu besar. Seperti Windows 10 ini kan menggunakan file Windows sekitar 5 GB-an tadi teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini sekitar 5 GB-an teman-teman ya nih. Oke. Saya akan mempercepat video ini ya, kalian ada aja teman-teman ya prosesnya. Oke teman-teman, setelah tidak sudah install, nanti akan muncul seperti ini, ready. Nah, langsung kita close saja. Setelah itu kita siapkan laptopnya yang akan kita install ulang. Nah, di sini saya langsung saja pindah ke kamera berikutnya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan flash disk yang tadi kita sudah bootable. Lalu selanjutnya kita colok aja ke laptop atau PC kita akan install ulang. Nah, setelah itu kita nyalakan PC-nya. Lalu kita masuk ke mode BIOS ya teman-teman. Kalau di laptop saya tuh mode BIOS-nya itu seperti ini teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Terus saya ini nggak menyala deh. Kita nyalakan lagi. Kita di laptop saya tuh dia pakai enter. Nah, tuh di enter, disuruh enter. Dia Lenovo ya, Lenovo. Enter aja dah, dan bunyi seperti itu. Lalu kita tekan F1 untuk masuk ke mode BIOS. Nah, lalu kita pergi ini row ininya kita klik aja kanannya ke kanan. Lalu kita ke startup, baru ke boot ini kita pencet lagi enter. Lalu di sini ada flash disk kita tadi yang sudah kita bootable, namanya USB HDD SanDisk Resolve. Lalu kita naikkan ke atas ya teman-teman. Caranya tuh di sini ada perintahnya juga, dengan cara menekan F5 atau F6 ya. Nih, F6 itu untuk naik dan F5 itu untuk turun. Jadi untuk setiap laptop itu berbeda-beda. Kalau laptop saya tuh dia menggunakan F5 dan F6. Nah, di sini saya akan taruh dia di atas. Karena kita akan install dia untuk booting itu nanti di flash disknya. Lalu kita klik, kita skip, lalu kita F10 aja. Langsung F10 aja untuk setting konfigurasi save-nya. Di save dulu, langsung dia akan mengulang ke depan ini. Lalu kita tunggu. Nah, dia akan reboot kembali. Nah, ini keadaan flash disknya masih terpasang ya teman-teman, jadi jangan dilepas sampai dia akan muncul nanti. Nah, seperti itu. Nah, dia sudah muncul tuh. Oke, kita tunggu saja. Ini prosesnya agak lumayan lama. Kalau laptop kalian agak berat, jadi dia agak lumayan lama ya. Jadi saya disarankan kalian cek dulu spesifikasi laptop kalian sama Windows yang akan kalian install. Oke, kita lihat di sini sudah mulai agak lama dikit ya. Oke, nah sudah masuk ke Windowsnya, Windows dari flash disk tadi teman-teman. Jadi teman-teman sudah masuk ke Windows di flash disk ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Baru teman-teman pilih time and recurrency format ini untuk menentukan waktu berada di teman-teman itu berada di mana. Saya di sini akan pilih di Indonesia karena saya berada di Indonesia. Nah, saya sudah berada di Indonesia. Untuk settingan language dan keyboard itu kita setting default aja.
kita klik next, lalu kita klik install. Nah setelah itu kita tunggu lagi sampai dia muncul ini tetap starting, kita tunggu aja. Nah dia muncul seperti ini. Untuk kita lisensi accept yang kita accept aja, baru kita klik next lagi. Nah untuk di sini kita akan pilih customisasi partisi. Kalau kalian pilih yang atas ini nanti dia akan otomatis membuat partisi. Kalau kalian pilih bawah kita akan membuat partisi manual. Nah setelah itu di sini ada beberapa partisi, kita akan fokus partisi yang allocated saja. Nah seperti contohnya di sini allocated ini, kita langsung aja karena di sini saya memiliki space di allocated ini saja ya. Jadi penjelasannya nanti saya akan coba jelaskan. Jadi untuk pertama-tama itu nanti kan kalian akan install ulang laptop yang rusak nih. Nah setelah kalian menemukan partisi seperti ini, nanti sudah kalian dapatkan seperti ini, kalian langsung aja delete semua partisi. Kebetulan saya di sini masih menggunakan partisi yang di atas karena ini sayangnya sebuah tutorial saja. Jadi di sini saya menggunakan partisi, saya ambil dari local disk D tadi, saya bagi menjadi 78 GB sehingga dia menghasilkan allocated space untuk mengisi Windows 10 yang saya akan install ini. Jadi di sini saya tidak akan mendelete. Jadi bayangkan aja saya sudah mendelete semuanya, saya sudah membuat partisi dan ini adalah partisi terakhir, dan kita akan langsung klik ini saja lalu kita apply karena saya akan membuat partisinya itu di sini teman-teman. Nah sudah ada muncul di sini 8 mana ini sudah muncul di bawah ya, kita scroll bawah. Nah di sini sudah muncul 78 GB. Kita pilih aja yang 78 GB ini karena kita akan menginstalnya di 78 GB. Nanti saya coba jelaskan di video terpisah atau gimana kalau kalian belum paham. Jadi di sini kita bisa lihat saya sudah membuat partisi untuk menyimpan Windowsnya itu atau local disk C-nya itu di sini nanti. Nah untuk set langsung saja setelah ini kita langsung pilih next. Setelah kalian mengklik atau memilih partisi yang akan kalian install Windowsnya, kalian pilih next. Kalian pilih di sini ada pop-up masuk lagi. Di sini katanya kita akan direkomendasikan untuk installing GPT ya. Di sini karena kita tadi memilih GPT, karena kita klik OK saja untuk melanjutkan instalasi. Nah di sini dia akan membuat atau menginstal Windows yang ada di flash disk kita ini ke local disk, ke partisi yang kita pilih tadi teman-teman. Oke, kita tunggu saja proses ready for installationnya sampai selesai ya. Ini agak memakan waktu juga, sekitar kurang lebih kalau laptop kalian kencang ya kurang lebih 10 atau 5 menitan. Kalau misalnya laptop kalian kurang agak-agak ini ya paling setengah jam atau 20 menit ya. Jadi sesuai dengan spek aja nih teman. Kalian tunggu saja sampai selesai. Nanti setelah selesai dia akan finishing setup dan restart otomatis. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Kita akan skip videonya ke 100%. Oke. Oke teman-teman. Jadi di sini sudah berada di 98%. Nah, jadi saya sudah menunggu sekitaran 10 atau 5 menitan nah, dari kalau main cepat juga teman-teman. Oke, di sini sudah installing update. Kita tunggu saja, ini sebentar saja teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, di finishing. Kita tunggu lagi sampai finishing. Oke. Nah sudah di sini dia suruh untuk dia akan restart secara otomatis. Kalau kalian tidak ingin menunggunya, kalian langsung aja pencet restart now. Bisa sini akan menunggunya. Oke, dia akan booting kembali menjadi di awal. Nah kalau muncul seperti ini kita langsung aja cabut si flash ini. Nah sudah dicabut. Nah lalu kita tunggu lagi proses dia akan getting ready ya, ready ke masuk ke bootable ya. Nah di sini sudah masuk ke bootable dari Windowsnya. Kita tunggu saja teman-teman. Nah kenapa muncul seperti ini? Saya muncul seperti ini karena saya menginstal dua OS di sini. Nah jadi OS yang saya install itu berada di paling atas tadi, jadi saya pilih yang paling atas tadi ya. Jadi dia otomatis ke video yang paling atas karena kita nggak gerakin apa-apa. Oke. Nah dia akan getting ready, device ready. Ini kalau laptop kalian kencang dia bakalan cepat seperti ini teman-teman. Nah dia akan kencang seperti ini, tapi kalau kaliannya
Core i2 atau Core i2 atau Core i3 yang mungkin agak sedikit lama lah ya. Itu tergantung spek PC kalian, laptop kalian. Oke. Kita tunggu lagi getting to ready-nya sampai dia selesai. Oke teman-teman, sudah starting tadi. Agak lama juga ya, seperti 5 menit atau 3 menitan lah, 2 menitan lah ini ya, cukup lama juga sih, 1 menitan 2 menit lah. Oke, jadi di sini dia akan mati kembali dan akan hidup kembali. Nah kita lihat ini hidup lagi. Nah dia akan masuk ke sistem booting atau sistem bootable ya, yang dimana karena saya menginstal OS-nya itu 2 di sini. Saya sudah menginstal OS yang tadi itu kan kita di partisi tadi ada sistem kan, 2 partisi. Itu adalah OS saya. Ini OS saya nih yang saya pakai sekarang nih. Yang saya pakai tadi untuk sistem bootable tadi teman-teman. Nah, jadi OS yang saya baru install itu adalah Windows 10 1.6 ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya tidak laptop lagi. Karena saya punya laptop satu, jadi saya akan bagi partisi dari sini tadi. Saya bagi partisi sekitar 80 GB untuk menampung dari Windows 10 yang akan saya install barusan ini. Jadi saya coba untuk langsung aja next saja, karena saya akan konfigurasi dari Windows 10 yang baru kita install dari temannya. Jadi kalau teman-teman saya juga membuat bootable seperti ini atau membuat dua booting atau 2 OS di laptop, jadi kalian pilih yang paling atas karena itu yang terbaru teman biasanya. Atau mungkin nanti saya akan buat tutorial kan untuk menghapus kalau ada 2 booting seperti ini, nanti saya buat tutorialnya. Oke, langsung saja kita pilih next di sini, enter maksudnya, tapi enter ya. Nah, dia akan masuk ke Windows yang kita sudah install tadi. Kalau kalian pilih yang bawah, nanti dia akan masuk ke Windows yang lama atau Windows yang saya pakai. Oke, dia akan masuk. Oke, kebetulan saya di sini juga menggunakan hard disk atau SSD 1 TB, jadi agak lumayan banyak space-nya, jadi ya bisa lah untuk install 2 OS di sini. Oke, lumayan lah. Oke, dia akan masuk lagi untuk minta untuk mengambil si Windows 10 ini. Kenapa? Karena dia akan restart. Emang kayak gitu teman. Jadi kalian coba next saja untuk bisa masuk ke sini. Oke. Nah, dia akan loading kembali. Setelah itu kita coba tunggu aja lagi. Nah, dia sudah masuk ke just a moment. Oke. Kita tunggu saja lagi sampai dia muncul. Nanti dia muncul seperti ini teman-teman ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, dia muncul seperti itu. Kita langsung saja pilih I don't have not internet. Nah, alasan dari yang tadi kita sudah install nih, saya coba jelaskan sedikit. Kenapa dia langsung muncul seperti ini? Bukan untuk, biasanya tuh dia kalau install Windows itu biasanya dia Inggrisnya kita atur lagi, bahasa kita atur lagi,
Kenapa dia bisa seperti ini? Karena di settingan awal kita membuat bootable tadi di flash disk ini, kita sudah setting dia otomatis teman. Nah kita coba tampilkan ya yang tadi. Nah ini coba kalian lihat, dia dari atas sampai bawah kita checklist, dimana yang paling atas itu kita setting untuk nama username dari laptop kita, sehingga kita tidak perlu men-setting lagi di laptop ini atau di pas proses konfigurasi ini. Nah sama dengan juga di bawahnya kita sudah men-checklist supaya kita sudah langsung jalan aja gitu teman. Kita cuma setting di internet doang atau di mana. Jadi kita langsung aja ke I don't have internet. Semoga teman-teman pahamnya di sini. Nah sini kita langsung continue, kita setup. Oke. Setelah itu dia akan just a moment dan langsung masuk ke Windows. Nah dia masuk ke Windows. Nah itu dia fungsi dari utama yang tadi. Ketika kita bootable, kita coba checklist yang 4 tadi atau 5 tadi. Nah segitulah pokoknya kita checklist yang tadi semua itu. Nah dia akan mempermudah teman-teman untuk menginstal Windows, jadi mempercepat teman-teman ya. Jadi kalau kalian teman-teman tidak checklist, jadi dia akan mengkonfigurasi dari awal, jadi lengkap juga teman. Jadi kalau teman-teman tidak men-checklist juga, jadi nggak apa-apa. Saya coba untuk tidak, jadi saya coba untuk men-checklist karena saya ingin mempercepat instalasi. Jadi kalau kalian ingin banyak ingin men-setting lagi, seperti kalian ingin men-setting lokalnya di mana, bahasanya. Jadi kan kalau kita coba lihat di Windows itu kan dia biasanya bahasa itu udah tersetting otomatis ya, sesuai dengan negara kita, negara atau keyboard yang kita pakai juga. Jadi ya kita cek dulu saja tadi ya. Saran saya sih kalau kalian masih pemula atau masih baru install Windows, ya kalian checklist saja. Kenapa? Karena kalian itu basic dari instalasi Windows teman-teman. Jadi kalian checklist saja supaya kalian bisa troubleshooting nanti kalau ada masalah, kan lebih enak lagi, lebih bagus lagi untuk pengalaman kalian sih. Ya gitulah ya. Jadi nanti kalau kalian ingin menanyakan troubleshooting tentang install OS, kalian bisa tulis aja di komentar teman-teman ya. Saya akan coba bantu jawab dengan video juga kalau saya bisa bantu jawab dengan video. Nah udah lemas sehat dan langsung masuk ke Windows. Nah ini nih Windows baru nih teman-teman. Nah udah kita install nih masih kosongan. Kita lihat di local disk nya nih. Kita buka di PC nya. Nah ini Windowsnya nih, ini Windowsnya nih. Yang tadi kita sudah pakai 78 GB nih, 78 GB. Nah ini local disk D yang di Windows lama saya nih. Ini sama. Ini kita abaikan aja nih yang kita pakai sekarang nih. Oke. Jadi untuk instalasi Windows sudah selesai.